Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pemerolehan bahasa kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah kami psikolinguistik yang diampu oleh Dr. Agus Sulaiman MPD. Materi ini akan dipresentasikan oleh Bintang Triwibowo selaku pemateri, Dipa Erlangga Sanyoto selaku pemateri, Vivi Alfisah selaku pemateri, Hasti Prastianingsi selaku pemateri, Nurlaili Aulia selaku pemateri, Sahrul Bahrudin selaku pemateri, Siti Sopiahwati selaku pemateri, dan Zulfalika Khairunisa selaku pemateri. Baiklah, kepada pemateri disilakan. Materi pertama, pengertian pemerolehan bahasa kedua. Saya Bintang Triwibowo ingin menjelaskan materi pertama, yaitu pemerolehan bahasa pertama didampingi penguasaan bahasa kedua, sehingga dapat menguasai bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa pertama. Jadi maksud dari pengertian tersebut, ketika kita waktu kecil sudah memperoleh dan menguasai bahasa pertama, yaitu bahasa ibu, selanjutnya kita akan belajar bahasa kedua. Maka ketika kita sudah menguasai bahasa kedua, hasilnya akan sama seperti memperoleh bahasa pertama, yaitu sama-sama menguasai bahasa kedua tersebut dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipa Erlangga akan menjelaskan tentang slide kedua, yaitu pendapat dari Profesor Khalid Tabares. Beliau mengatakan, atau saya tangkap pada saya bahwa bahasa pertama itu adalah bahasa yang digunakan atau yang ditangkap oleh si anak tersebut. Jadi bahasa pertama itu diperoleh dari lingkungan atau orang tua si anak tersebut, sehingga bahasa pertama yang dia gunakan yaitu bahasa yang dia dengar dan yang dia mengerti saat dia mendengar dari bahasa orang tuanya tersebut. Seperti contoh, misalkan ada anak yang tinggal di daerah Jawa, tentu dia akan berbahasa Jawa karena bahasa pertama yang dia dengar adalah bahasa Jawa. Sedangkan contoh yang lain adalah misalkan ada seorang anak yang dia keturunan orang Indonesia, tetapi dia hidupnya di Afrika Selatan. Tentu orang tuanya mungkin akan menggunakan bahasa Afrika Selatan atau bahasa Indonesia yang menjadi bahasa ibu atau bahasa pertamanya yang ia peroleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alfisah akan menjelaskan materi mengenai bahasa kedua menurut Henry Guntur Tarigan. Menurut Henry Guntur Tarigan, bahasa kedua merupakan mengajar dan belajar bahasa asing dan bahasa kedua lainnya. Nah, jadi bahasa kedua itu dapat diartikan sebagai bahasa yang diperoleh oleh anak setelah si anak itu memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Nah, akan tetapi bahasa kedua juga sering digunakan di lingkungan sekitar gitu sebagai media untuk berkomunikasi. Misalnya kita berkomunikasi dengan teman kita ataupun dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, bahasa kedua juga pun berbeda dengan bahasa asing. Kenapa? Karena bahasa asing itu merupakan bahasa tambahan yang diperoleh atau dipelajari oleh penuturnya gitu, tetapi tidak diterapkan dalam wilayah tempat tinggal si penuturnya tersebut. Nah, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan sebelumnya. Pengertian selanjutnya ada dari Darjo Wijoyo. Menurutnya, proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal dibandingkan dengan bahasa pertama secara alamiah. Maksudnya adalah orang tersebut memperoleh bahasa kedua melalui pembelajaran di kelas, melalui pendidikan secara formal, bukan dari diri dia sendiri atau secara alamiah. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa kedua adalah pemerolehan bahasa yang didapat setelah bahasa pertama dikuasai oleh anak. Bahasa kedua juga bisa diartikan sebagai bahasa yang didapat manusia melalui pembelajaran secara formal. Terima kasih. Materi kedua adalah faktor yang memengaruhi penguasaan bahasa kedua.
Saya Nurali Aulia akan menjelaskan faktor motivasi. Nah, sebelumnya kalian sudah harus tahu dulu nih, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dalam diri manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara belajar, berniat dalam hati kita, dan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam faktor penguasaan atau pemerolehan bahasa kedua memerlukan faktor motivasi untuk mempelajari bahasa kedua agar apa? Agar ketika kita mempelajari bahasa kedua, kita dapat menyerapnya, mempelajarinya, memahaminya dengan mudah. Seperti itu. Karena dalam ilmu psikolinguistik itu bagaimana cara kita itu dapat memahami bahasa dalam otak kita, sehingga ketika kita mengeluarkan bahasa tersebut kita sesuai penyampaiannya, seperti itu. Maka dari itu faktor motivasi itu di sini diartikan sebagai dorongan yang datang dari dalam diri pembelajar, orang yang belajar, yang menyebabkan pembelajaran memiliki keinginan untuk mempelajari bahasa kedua. Jadi tanpa adanya motivasi, kita tidak akan memiliki keinginan untuk mempelajari bahasa kedua. Maka dari itu, faktor motivasi sangatlah penting ketika kita ingin memperoleh bahasa kedua dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Sahrul Bahrudin akan menjelaskan materi faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua. Faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua yaitu faktor usia. Faktor usia berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam mempelajari bahasa kedua. Hal ini berkaitan dengan fungsi otak yang akan hilang kelenturannya setelah memasuki masa pubertas. Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin berkurang pula kinerja otaknya. Jadi, faktor usia dapat mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofiawati. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor penyajian formal. Lingkungan sekolah memfokuskan kesadaran dalam memperoleh kaidah bahasa yang dipelajari. Kondisi lingkungan sekolah yang khas berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa kedua. Jadi maksudnya lingkungan sekolah itu memfokuskan kepada pemerolehan bahasa yang dipelajari, yaitu bahasa Indonesia. Di sekolah tentu mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua. Mengapa sekolah mempelajari bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Karena Indonesia itu kan sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dan mempunyai bahasa pertama yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia itulah yang mempersatukannya. Jadi seandainya, contohnya dalam kelas tersebut dan sekolah tersebut nih, dalam kelas itu pasti tempat tinggalnya itu berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Padang, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Batak, dan lain sebagainya. Murid-murid tersebut memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Bagaimana kita berinteraksinya dalam kelas tersebut, yaitu menggunakan bahasa kedua yang dipelajari di sekolah, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfalika. Saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa itu sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam pembelajaran bahasa baru, yaitu bahasa kedua. Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar,
dan dilihat oleh pembelajaran yang sehubungan dengan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Nah, yang termaksud dalam lingkungan bahasa itu adalah saat situasi di restoran, berbicara dengan kawan-kawan, saat membaca koran, dan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas dan sebagainya. Kualitas lingkungan bahasa ini merupakan suatu yang penting bagi pembelajar untuk memperoleh keberhasilan. Dalam hal ini, Kreshan membagi dua lingkungan bahasa, yaitu lingkungan bahasa formal dan informal. Pengaruh lingkungan formal adalah salah satu lingkungan dalam belajar yang memfokuskan pada penguasaan kaidah-kaidah bahasa seperti kata-kata baku untuk dipakai dalam situasi yang formal. Sedangkan bahasa kedua ini merupakan bahasa dari keseluruhan pengajaran bahasa di sekolah atau di dalam kelas. Nah, lingkungan formal ini dapat dilihat pengaruhnya, yaitu kecepatan atau keberhasilan dalam menguasai bahasa kedua. Yang kedua itu adalah pengaruh lingkungan informal. Lingkungan informal bersifat alami, tidak dibuat-buat. Dalam lingkungan formal, kemampuan yang diharapkan adalah menguasai ragam bahasa formal. Dalam bahasa informal, yang diharapkan adalah untuk digunakan dalam situasi dan keperluan informal. Terima kasih.